Ruli, sebelum kita ngobrol ngalor ngidul, ada namanya sesi pantai api. Oke. Jadi Mas Ruli harus milih salah satu dari dua kata yang saya ini ke jenengan. Siap. Ada 10 pertanyaan. Oke. Harus dijawab dengan sangat cepat tanpa boleh mikir. Gitu Mas ya? Siap. Oke. Ntar. Yang pertama, mobil atau motor? Mobil. Klub atau forum? Forum. Putaran atau tarikan? Tarikan. Gas atau rem? Gas. Matic atau manual? Manual aja. 4WD atau 2WD? 4WD. Internal atau eksternal? Internal. On the road atau off the road? Off the road. Balap atau kontes? Kontes. Yang terakhir, kongsi atau komunitas? Komunitas aja. Woi. Terus angin ya Mas. Oke, Mas Ruli. Iya. Mungkin nanti ke Mas Amin juga. Iya. Yang pertama Mas Ruli dulu. For kota itu apa sih Mas? For Kota yaitu forum komunikasi otomotif Tuban, yaitu yang di dalamnya kita banyak berbagai macam teman-teman dari komunitas mobil terutama ya, Atau klub ya? klub atau mobil atau komunitas gitu. Dan di dalamnya itu kita punya kurang lebih 40 komunitas. Banyak berarti. Itu Iya. setuban. Satu Tuban aja itu, dan roda 4 kita nggak gabung dengan yang roda 2, nanti ada lagi itu. Iya iya. Iya. Ada forumnya lagi ya. Iya, ada forumnya lagi. Terus ini apa? Mengelola forum ini berarti kan ada banyak komunitas. Apakah pasti ada kesulitan, pasti ada apa ya namanya? Mungkin barangkali gesekan atau apa begitu. Namanya komunitas. Iya, betul. Untuk sampai saat ini alhamdulillah kita tidak ada yang namanya gesekan, dan kita selalu menjaga silaturahim dari teman-teman antar komunitas. Juga misalkan ada yang butuh bantuan, kita dengan sukarela memberikan pertolongan walaupun kita beda komunitas gitu. Ya, makanya tadi pilih petarikan ya. Iya. Kalau putaran itu kan pasti gesekan. Iya. Nah, kegiatannya itu apa saja Mas di For Kota itu? Kegiatannya kita sebenarnya kalau terutama memperingati hari-hari besar nasional, BHBN yang banyak ya, kita BHBI belum sempat ya ngomongin. Kayak kita touring kecil-kecilan ya, dalam kota dulu lah. Kita mungkin ke depan mungkin ada rencana dari teman-teman untuk ke luar kota. Terus untuk yang PHBI-nya kita baru di bulan Ramadan aja, biasanya kita bagi takjil terus buka bersama gitu. Asik berarti ya. Insya Allah asik. Artinya kumpul-kumpul keluarga juga. Kumpul-kumpul iya, kita utamakan bersama keluarga gitu. Kalau di momen hari jadi tidak pernah ini ngisi apa gitu, agenda apa gitu. Kebetulan belum pernah. Ya, kita belum pernah diundang, juga belum pernah menawarkan diri. Ini loh, kemarin ada pesanan dari Pak Iwan itu. Oh gitu. Katanya mau bikin tour gitu loh. Oh iya. Ya. Sempat ini kan, sempat di Jawil orangnya. Iya. Itu kan dalam rangka hari jadi kayaknya. Gitu ya, cuman belum ada komunikasi lebih lanjut dari Pak Iwan untuk mengarah ke sana. Ya sempat memang pernah ya ngobrol-ngobrol gitu aja gitu. Atau barangkali nanti bisa di apa namanya, diseriusi katakanlah. Hari jadi kan bulan depan ya. November. Bulan depan iya, jadi ya sebentar lagi. Tinggal ini aja, nanti sama kita kumpul-kumpul bikin event gitu kan bisa. Ya. Dan kemarin kita waktu ngobrol di rumahnya Pak Iwan juga ngomongin soal itu. Artinya ada barangkali ada event apa ya? Ini kan sudah terbuka gitu ya. Pandemi sudah mulai melandai. Dan ini event-event di luar itu kan sudah mulai banyak. Kalau selama pandemi
masih ada kegiatan ataukah? Kalau pandemi kita kemarin itu bagi santunan umumnya ya. Kita buat 4 penjuru dari utara nggak ada ya? Utara laut. Timur di mana? Palang ya. Terus di timur barat di Sojo, yang selatannya di Plumpang gitu kita. Yang utara kita pindah di tengah kota. Waktu itu kita bagi sembako juga. Itu di momen Ramadan itu ya? Iya. Ramadan. Dulu waktu Covid. Iya. Asiknya ikut komunitas itu seperti apa sih? Wah, asik sekali itu, Mas. Tapi kan harus punya mobil ini. Lah enggak, yang enggak punya mobil gimana? Nah, itu. Nunut boleh kan? Ya pertama nunut dulu, kemudian nyicil beli second gitu. Ya, kita berkomunitas itu asiknya itu kita terutama kalau apalagi mobil-mobil tua ya, kalau seperti Om Amin, Kijang kayak gitu, itu kan butuh informasi untuk owner deal atau untuk spare part dan macam-macam gitu ya. Misalkan kita di jalan ada apa-apanya kan ada temen yang tahu, atau minimal ada bengkel yang bisa memperbaiki gitulah. Nah, ada 40 klub tadi, berarti kalau di Forkota ini berapa anggotanya? Banyak ya? Kalau anggotanya kita belum pernah menghitung. Cuman kalau pengurusnya itu di dalam Forkota itu minimal 2, maksimal ada yang 3, ada 4 gitu. Itu kalau dari masing-masing klub komunitas. Ya anggap aja kita minimal 2 atau 3 gitu ya, 40 ya 120 lah. Lumayan banyak berarti. Kalau lagi kumpul gitu ya pasti banyak. Nah itu betul Mas Wiwit. Kalau kita misalkan ingin punya acara, terus kita utamakan minimal anggota Forkota aja itu ya sekian gitu. Kita itu yang pertama kesulitan itu tempatnya itu. Karena di Tuban ini belum ada yang punya area parkir yang luas itu. Banyak kan kita akhirnya larinya ke pantai gitu. Pantai Kuta. Ya, seperti itu. Kulon terminal. Iya. Kalau Mas Ruli ini selain di Forkota di Brother ya? Brother Brio Tuban Owner. Nah, kalau Mas Amin, ada satu lagi narasumber kita ini. Mas Amin di apa klubnya? Kalau saya di Kijang Retro. Kijang Retro berarti tua ya? KRC ya. Ya. Itu apa itu? Kijang Retro itu yang Kijang Retro ya paling muda itu tahun 96 ke bawah. Itu yang super itu ya? Kijang Super ya. Asiknya apa Mas? Kan rata-rata klub ini kan mobilnya baru, keluaran 2000 ke atas. Nah ini kalau 90 ke bawah ini, 2000 ke bawah kira-kira? Beda, jadi asiknya beda. Kalau yang bermobil baru mungkin dia lebih semangat karena untuk menampilkan mobil-mobil baru gitu ya. Cuma untuk yang Kijang ini kan kita rata-rata orang yang ya udah berumur. Nah, itu kan rata-rata di usia-usia yang sekarang itu kan rata-rata di mudanya kan belum bawa mobil. Nah, sekarang itu bawa mobil dan baru mengenal komunitas, dan itu kayaknya persaudaraannya itu kuat. Karena dulu pun belum ada komunitas. Belum ada komunitas. Belum ada grup WA, belum ada info. Nah sekarang itu kan untuk Kijang itu kan istilahnya sampai gini, siapapun asal ada rekomendasi teman kita, bahkan misalnya bukan mobil Kijang, di jalan ada trouble misalnya, itu konfirmasi ke teman kita, itu temennya ini si A, nyamperin pasti. Beda dengan ya katakanlah kalau yang terlalu eksklusif itu mungkin ada rasa untuk itunya beda. Tapi kalau di luar kota pun apakah ya seperti itu barangkali? Sama ya. Kalau mungkin ada
masalah barangkali, masalah apa keanggotaan atau apa antar anggota person, ada nggak kira-kira? Kalau masalah pasti ada, cuma relatif lebih kecil. Lebih kecil ya? Karena rata-rata udah sibuk dengan kegiatan, gitu, kerja, cuman ngurusi anak, ada yang ngurusin cucu juga. Cuman kan ketika mau liburan itu asalnya mikir kita kemana ya kan? Nah, berhubung ini komunitas hampir tiap minggu ada, kita tinggal milih. Itu ada acara, sini ada acara. Enaknya kemana? Itu tinggal milih. Saking banyaknya acara. Iya, banyak pilihan. Itu. Iya. Mas tuh ada yang mau beli Kijang Super katanya. Kijang Super tuh sampai berapa harganya? Kalau harga sih relatif, tinggal lihat kondisi unitnya. Ya. Kalau memang udah modifikasi ya pasti mahal. Mahal ya. Sampai berapa itu? Ya kalau udah modifikasi nggak terhingga ya. Ada yang audionya hampir 300 juta juga. Ada ya. Ada. Itu member juga. Iya. Kalau sama yang orisinil malah. Yang orisinil itu yang standarnya untuk yang keluaran super terakhir 96 itu di angka 40 ya. Masih tinggi berarti. Iya. Pandemi enggak ngaruh ya dengan harga secondnya? Kalau harga untuk Kijang ini akhir-akhir ini malah naik. Malah dicari. Padahal sekarang kan BBM naik. Iya. Boros. Iya. Tapi ya kayaknya peminatnya juga banyak. Karena Kijang itu bisa dimodifikasi apapun bisa. Tapi kalau Kijang kan irit toh, biar BBM naik juga enggak terasa gitu. Iya. Tapi masih iritan yang injeksi lah. Iya. Loh kan tadi bisa diganti injeksi. Bisa. Berarti ininya diganti apa namanya? Karburnya. Bisa. Kalau untuk hanya sekedar jalan santai aja diganti karburator motor pun bisa. Itu ya. Bisa. CC sampai berapa itu? CC rata-rata kalau Kijang itu kan dari 1.200 sampai 1.500 itu. Ya kayak Avanza berarti ya. Yang 1.800? Yang 1.800 udah yang terakhir itu. Yang ekstra. Ekstra. 18. Itu turun sampai kemana aja Mas pengalaman? Kalau untuk saya pribadi sih paling untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu aja. Kalau event nasional gitu barangkali? Iya, event nasional sih kalau luar Jawa belum pernah ya. Tapi ada perwakilan. Kalau saya sendiri belum. Ya. Kalau di Kijang jangan di ketuanya? Enggak. Kalau saya kebetulan di bendahara. Oh, bendahara. Di Forkota juga bendahara? Enggak ada. Udah ada bendahara ya? Kita nggak ada iuran. Betul. Kalau ada event gitu aja kita baru mengumpulkan gitu. Untuk panitia Pak. Iya. Karena kalau kita pakai acara mengumpulkan iuran gitu, kita juga berpikiran bahwa tiap masing-masing komunitas juga sudah ada gitu loh. Jadi kita nggak mau memberatkan member lah ya. Kalau setiap ada acara aja kita iuran gitu sukarela. Tapi cukup sering ya acara? Alhamdulillah cukup sering, tiap tahun ada 1-2 lah rutin itu. Kemana aja Mas touringnya? Touringnya ya kita masih di sekitaran Tuban sini aja gitu. Jadi kita melewati objek-objek wisata kan, nanti dari startnya di Ring Road, nanti finishnya di pantai mana gitu kita gantian. Mas, tadi kita ngobrol di sana itu kan nyinggung masalah IMI itu yang seperti apa sih? Maksudnya kalau Forkota ini haruskah ikut IMI ataukah diperbolehkan ngadakan acara nggak pakai IMI, izin gitu barangkali? Seperti apa Mas? Mungkin kan banyak yang nggak tahu gitu loh. IMI itu seperti apa organisasinya? Kalau di Forkota ini kebetulan kita mengalir aja lah gitu. Kecuali kalau yang masing-masing komunitas klub itu mungkin dari arahan dari nasionalnya atau gimana gitu disuruh ikut seperti itu. Kalau di Forkota ini ada enggak istilahnya event-event yang edukasi terkait keselamatan berlalu lintas?
Pernah enggak gitu? Belum pernah ya? Belum. Kenapa enggak dilakukan itu? Itu rencana dulu kita juga sama Pak Iwan gitu. Ya, itu kita kebetulan ya satu kantor dengan Pak Iwan gitu. Kadang kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Ayo kita adakan edukasi, kita undang dari kepolisian gitu, kita adakan di tempat kita aja di gedung auditorium atau gimana gitu kan, tempatnya juga luas. Kalau di hari Sabtu Minggu kan umumnya pada libur semua, jadi untuk parkiran bisa kita tempati. Bisa full ya. Masih rencana. Masih rencana. Oke lah. Berarti ada dua rencana tadi yang harus serius ini. Sepertinya harus jadi itu sama sosialisasi ini. Edukasi keselamatan berlalu lintas. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Apalagi kalau misalkan pesertanya adalah anak-anak muda yang di luar sana, mohon maaf, sering balap liar kayak gitu. Betul. Itu kan sangat penting. Artinya kadang-kadang anak-anak muda balap liar enggak mempedulikan nyawanya. Iya. Apalagi nyawa orang lain. Betul. Mungkin Mas Ruli punya pesan terhadap ya. Untuk teman-teman teman-teman yang generasi muda ini ya, kalau di mobil, kalau di saat ini di Tuban belum ada untuk event-event seperti truk atau balap mobil gitu. Kita mungkin untuk tempatnya sendiri juga nggak ada, belum memenuhi persyaratan lah mungkin dari situ. Kalau kita lebih menyarankan untuk mengikuti ke komunitasnya, kita misalkan punya unit apalah gitu, kita nyari komunitas yang sesuai dengan tipe kita gitu. Jadi kita kan banyak pilihannya seperti Kijang ada 3 ya, itu ada Brio ada 2 ya, kita pilih lah gitu. Jadi di situ selain untuk menghindari teman-teman, terutama teman-teman anak-anak muda yang mungkin kalau yang punya unit tua mungkin nggak seberapa itu ya. Kalau yang unitnya udah baru grass biasanya wah tampilannya itu pinginnya ngebut aja gitu lah, kenceng-kencengan. Nah gitu. Gasto tanpa rem ya. Mas, ada nggak cerita-cerita di komunitas di forum itu yang cinlok barangkali? ada peristiwa cinlok akhirnya nikah gitu karena sama pencinta otomotif. Saya pernah tahu juga sih, cuman ini salah aja. Tapi ada ya? Ada. Kita justru dulu malah inisialnya itu hampir sama dengan nama saya gitu. Jadi teman-teman yang nggak tahu itu pada tanya ke saya, ini bener dah sampean kok. Wah ini ada. Kalau ketahuan keluarga malah jadi isu ya. Tapi langgeng ya, sampai sekarang langgeng. Alhamdulillah langgeng. Kalau di tempat saya berada Brio itu ya kita mengutamakan kekeluargaan kita. Jadi kita saling kenal. Kalau kita misalnya kopdar gitu, dulu kita berkunjung ke masing-masing member gitu. Jadi kita tahu rumahnya, kita tahu keluarganya seperti apa, istrinya, anaknya gitu. Jadi semua bisa guyup gitu. Kalau di Forkota itu ada enggak yang anggotanya komunitas truk gitu barangkali? Belum ada ya. Terus bis misalkan belum. Ya parkirnya belum ada. Terus yang belum ada juga yang mobil-mobil yang tipe besar ya, kayak Fortuner, Pajero seperti itu. Mereka itu ya mungkin cenderung apa ya, kita kan memang kelasnya kan sedang ke bawah ya. Ya saya juga pernah menawarkan kepada mereka itu ya belum siap lah gitu bilangnya gitu. Tapi klubnya sudah ada sebenarnya ada, Fortuner ada, Pajero juga ada gitu. L300 sudah ada? L300 belum ada. Padahal banyak itu ya. Iya banyak. Nah kalau Kijang pickup itu juga ada? Banyak. Ada ya? Maksudnya anggota dari klub Kijang itu? Ada ya? Banyak sekarang. Tapi kan sekarang tidak hanya untuk niaga kan sebenarnya Kijang pickup itu. Betul. Tidak hanya untuk niaga tapi bisa untuk usaha, bisa untuk untuk touring gitu. Bisa. Tidak hanya untuk ini ngangkut barang gitu ya.
Kayak dulu kita pernah kita umumin bawa kijang kotak, tikap itu waktu kita Idul Adha kita nyumbang beberapa ekor kambing itu ke panti asuhan, ke pondok pesantren ya sekitar Tuban sini aja Tuban yang sebelah tepi-tepi loh. Kalau di tengah kota kan udah banyak donaturnya lah itu. Nah, itu bagus itu. Artinya komunitas sosial ini kan juga sangat terbangun dari sebuah forum seperti ini, forum otomotif. Jadi biarpun kijang kota ada pickup ya kita bisa manfaatkan lah gitu. Iya. Kalau kijang itu kan juga tadi Mas Amin menyebutkan ada modifikasi ya. Di modifikasi seperti apa aja di kijang ini? Banyak Pak. Jadi tinggal selera aja. Rata-rata interior, ada yang di mesin juga, terus di body ada yang pakai cat yang bagus itu kan, kayak sunroof dan sebagainya. Iya. Tapi rata-rata yang kijang itu kan kalau dibuat apapun tetap kijang. Kita biasanya di nyaman aja, jadi interiornya kita joknya kita upgrade, terus audionya. Tapi biasanya kalau mesin body itu Pak tidak butuh modif lagi Mas, kijang itu? Ya rata-rata nih standar masih aslinya ya? Aslinya, cuman karena ini daerah kan berangkatnya beda-beda. Ada yang memang dia itu punya basicnya balap misalnya, dia masuk di komunitas kijang. Kijangnya itu mobil kijang tapi isinya mobil mesin CRV. Ada. Iya. Itu balap drag berarti ya? Yang seperti itu? Ya kemungkinan seperti itu. Tapi ada ya anggota yang suka balap itu? Kalau di kita nggak ada, cuma kalau yang di lain kita teman sejatim ada ya. Tapi kalau di forum ini, Forkota, diperbolehkan nggak kira-kira yang anggota yang suka balap itu masuk di keanggotaan ini? Kita boleh, ada gitu. Cuman kita nggak melarang memang, cuman ya selama ini kita nggak kelihatan. Iya. Yang balap atau enggak gitu ya. Betul. Kalau kita kebanyakan tuh malah dimodif di teman-teman di kontesnya. Oh gitu. Kontes, ya. Kayak Brio itu ya. Ya macam-macam ya. Ada Honda FD itu. Banyaklah teman-teman dari macam-macam itu juga ke arahnya ke modif. Nah kalau kontes itu yang yang dinilai? Ya dinilai. Apanya itu kalau kontes itu? Kalau kontes itu biasanya kategorinya itu juga banyak. Kita mau ikut yang di audio atau di interior, aksesoris seperti gitu, modif seperti Carlimbo seperti gitu, dipendekin gitu aja. Lebih ke penampilan gitu. Betul. Di Tuban sudah ada kontes-kontes kayak gitu? Ada kemarin. Ada, cuman lokalan aja gitu. Jadi temen ada komunitas itu dia mengadakan sendiri gitu. Dia mengundang teman-teman komunitas lain ya, yang sekiranya ingin ikut partisipasi ya monggo gitu. Kontes ya meet up semacam gitulah. Oke. Barangkali punya pengalaman menarik Mas terkait ya namanya forum, komunitas, touring. Iya. Apa kira-kira pengalamannya yang asik gitu? Banyak sebenarnya yang asik. Ya kayak waktu kita touring tahun berapa ya? 2018 atau 19 itu deh. Sebelum Covid tadi ya. Pas masih Covid itu. Makanya kita waktu izin itu juga mengambang gitulah. Ya. Itu kita nyusur ke arah pedesaan, terus kita lewat pabrik semen, terus ke arah dermaga sana ke Sucol, terus finishnya di pantai Cemara situ. Di situ kita waktu itu memperingati hari Agustusan. Nah gitu kita kebetulan ada teman member yang punya
bendera panjang gitu, teman-teman Kijang juga atau itu ya dari TKCI kita kapsul ya, Kijang kapsul itu kita mengibarkan bendera situ, juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di Pantai Cemara itu. Di Pantai Cemara. Ya. Baik Mas, kita sudah ngobrol ngalor idul, banyak sekali yang kita kupas. Mungkin ada pesan atau closing statement dari Mas Ruli untuk generasi muda yang suka touring, suka komunitas kayak gini. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman dari muda maupun yang orang tua, kalau kepingin kita berkomunitas, silahkan untuk mencari, menghubungi teman-teman yang punya komunitas. Nah, di situ kita banyak manfaat yang kita ambil dari situ. Selain silaturahim, kita juga mungkin banyak ilmu-ilmu yang belum pernah kita dapatkan, karena dari segi mesin atau audio atau segala macam lah kita di situ. Kalau yang ingin modif ya silahkan gitu. Jadi kita banyak manfaat dalam bergabung dengan komunitas atau klub yang ada itu. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, itu tadi kita bincang-bincang dengan Forkota, Forum Komunikasi Otomotif Tuban. Selain bersilaturahmi, touring, dan banyak family, banyak keluarga yang akan akan kita kenal dari beberapa kota. Kita kalau mengalami kesulitan di salah satu kota, maka teman-teman forum atau Forkota ini, klub mobil ini akan membantu kita ketika kita mendapatkan kesulitan. Mungkin itu poin yang paling penting yang kita obrolkan kali ini. Kita jumpa lagi di podcast Cedik Geni di episode selanjutnya. Podcast Cedik Geni, open your mind.